Terima kasih. Judul materi yang kami bawakan pada hari ini adalah teori biaya produksi. Next. Apa itu teori biaya produksi? Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Next. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama biaya eksplisit dan yang kedua biaya tersembunyi. Apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Contohnya, biaya pembelian bahan baku, biaya untuk membayar jasa tenaga kerja, biaya untuk angkut barang hasil produksi. Sedangkan dalam biaya tersembunyi adalah tafsiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya itu biaya keahlian yang dimiliki oleh produsen, bangunan milik pribadi yang digunakan untuk perusahaan, pendapatan tertinggi jika pemilik bekerja di perusahaan lain. Next. Dalam slide ini, kita dapat melihat biaya produksi dibedakan menjadi dua jangka waktu. Yang pertama, jangka waktu pendek, dan yang kedua, jangka waktu panjang. Biaya produksi dalam jangka pendek. Biaya produksi dalam jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan perkataan lain, dalam analisis dimisalkan bahwa sebagian dari faktor-faktor produksi yang dianggap digunakan tetap jumlahnya. Next. Dalam slide ini, kita dapat melihat ada beberapa pengertian dalam jangka pendek. Yang pertama ada biaya total atau TC, yang kedua ada biaya tetap total atau TFC, yang ketiga ada biaya berubah total atau TVC, yang keempat ada biaya tetap rata-rata atau AVC, dan yang kelima ada biaya total rata-rata atau AC, yang keenam ada biaya marginal atau MC. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Sylvia Widya. Terima kasih atas Saudari Yohana. Selanjutnya akan saya jelaskan materi dari kelompok 6. Di sini terdapat biaya total dan jenis-jenis biaya total. Yang pertama, biaya total atau TC. Apa sih biaya total itu? Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap TFC dan biaya variabel TFC. Cara mencari biaya total adalah TC sama dengan TFC tambah TFC. Biaya tetap total atau TFC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya, ataupun biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output pun berubah. Biaya berubah total atau TFC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, ataupun biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi pun berubah. Next. Biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Di sini ada biaya rata-rata dan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya tetap rata-rata atau AFC, yang kedua, biaya berubah rata-rata atau AVC, dan yang terakhir, biaya total rata-rata atau AC. Next. Biaya tetap rata-rata atau AFC. Apa sih biaya tetap rata-rata? Biaya tetap rata-rata adalah biaya total untuk memproduksi sebuah unit. Menghitung rata-rata biaya tetap adalah dengan mencari tahu terlebih dahulu berapa biaya tetapnya. Apabila biaya tetap atau TFC untuk memproduksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, maka nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata. Dengan demikian, rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata adalah AFC sama dengan TFC per Q. Next.
Di sini bisa kita lihat ada biaya berubah rata-rata atau AVC. AVC berarti biaya variabel rata-rata yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya sesuai dengan volume kegiatan perusahaan. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah sejalan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan pada periode tertentu. Apabila biaya berubah total PFC untuk memproduksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, maka nilai yang diperoleh adalah biaya berubah rata-rata dan dapat dihitung dengan rumus AVC sama dengan TFC per Q. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Maria. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan materi biaya total rata-rata. TC adalah biaya total dan Q adalah sejumlah barang tertentu. Jadi, apabila TC dibagi Q, maka nilai yang diperoleh adalah biaya total rata-rata atau AC. Rumusnya AC sama dengan TC per Q. Next. Selanjutnya, biaya marginal atau MC. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk penambahan produksi sebanyak 1 unit dinamakan biaya marginal. Dapat dicari dengan menggunakan rumus MCN sama dengan TCN kurang TCN min 1, di mana MCN adalah biaya marginal produksi ke N, TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N min 1. Akan tetapi, pada umumnya, pertambahan 1 unit produksi akan menambahkan beberapa unit produksi. Apabila hasilnya tidak ditemukan, maka dapat juga menggunakan rumus ini, MCN sama dengan delta TC per delta Q. Next. Berikut contoh biaya produksi dalam jangka pendek dari tabel 10.1 di buku kita halaman 210. Biaya tetap total atau TFC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Sedangkan biaya berubah total atau TVC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dan biaya berubah rata-rata atau FC adalah hasil dari TVC bagi Q. Biaya berubah total dan Q sejumlah barang. Rumusnya FC sama dengan TVC per Q. Pada tabel ditunjukkan dalam kolom 8 dengan menambahkan kolom 4 dengan kolom 2. Next. Selanjutnya bentuk kurva jangka pendek. Di gambar ini dapat kita lihat kurva TFC menggambarkan biaya tetap total, kurva TVC menggambarkan biaya berubah total, dan TC menggambarkan biaya total. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Fadil. Dalam slide ini ada kurva biaya tetap rata-rata, biaya perubahan rata-rata, dan biaya total rata-rata. Kurva-kurva dalam gambar 10.2 dilukis berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam tabel 10.1 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Maria. Kurva biaya tetap rata-rata berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. Kurva-kurva AVC, AC, dan MC mendekati bentuk huruf U. Bentuk kurva yang seperti itu mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Yaitu pada waktu produksi masih sangat rendah, pertambahan sejumlah tertentu, biaya produksi akan menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi. Tetapi apabila produksi telah menjadi semakin banyak, sejumlah tertentu biaya produksi akan menimbulkan pertambahan produksi yang semakin sedikit. Sebagai akibat dari keadaan ini, pada waktu jumlah produksi sedikit, kurva-kurva AVC, AC, dan MC menurun. Dan pada waktu jumlah produksi sudah semakin meningkat, kurva AVC, AC, dan MC arahnya menaik. Next. Hubungan kurva MC dengan AVC dan AC. Dalam menggambar kurva-kurva biaya rata-rata, perlulah disadari dan diingat bahwa kurva AVC dan AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut.
Hal itu harus dibuat agar tidak menyalahi hukum matematik. Contoh ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa yang pertama, apabila MC lebih kecil dari AVC, maka nilai AVC menurun. Berarti kalau kurva MC di bawah kurva AVC, maka kurva AVC sedang menurun. Yang kedua, apabila MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC akan semakin besar. Berarti kalau kurva MC di atas AVC, maka kurva AVC sedang menaik. Sebagai akibat keadaan yang dinyatakan dalam 1 dan 2, maka kurva AVC dipotong oleh kurva MC di titik terendah dari kurva AVC. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa kurva AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah kurva AC. Secara grafik, hubungan di antara MC dengan AVC dan AC adalah seperti pada slide ini. Pada gambar yang ditunjukkan pada slide ini. Next. Menggambarkan kurva MC. Kurva MC menimbulkan sedikit masalah dalam menggambarkan karena yang menunjukkan pertambahan biaya kalau produksi naik 1 unit. Dengan demikian, ada 2 tingkat produksi yang berkaitan dengan nilai tersebut. Tingkat produksi sebelum dan sesudah kenaikan produksi. Disebabkan oleh hal ini, titik-titik yang menggambarkan biaya marginal harus digambarkan di antara kedua tingkat produksi tersebut. Selanjutnya, apa selanjutnya? Biaya produksi dalam jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Ada beberapa analisis jangka panjang, yaitu 1. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. 2. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. 3. Akibatnya, terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Di sini kita dapat melihat gambaran kurva analisis biaya jangka panjang. Ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3. Dan ada 3 kapasitas. Kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi. Kapasitas 2 merupakan yang paling efisien karena biaya produksi adalah paling minimum dengan menggunakan kapasitas tersebut. Kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen. Peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada 1. Tingkat produksi yang ingin dicapai, 2. Sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang long range average cost atau LRAC, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LRAC. Kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami, Akbar. Terima kasih. Selanjutnya ada kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau kurva LRAC atau long run average cost dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Dalam gambar 10.5 yang telah dijelaskan oleh Jonathan, kurva LRAC meliputi bagian kurva AC1 sampai di titik A, kurva AC2 dari titik A ke titik B, dan bagian dari AC3 dimulai dari titik B. Kurva LRAC bukanlah dibentuk berdasarkan kepada beberapa kurva AC saja, tetapi berdasarkan kurva AC yang tidak sehingga banyaknya
yaitu tidak dibentuk oleh 3 kurva AC seperti yang ditunjukkan dalam gambar 10.5. Satu hal yang harus diingat dalam menggambarkan kurva LRAC, kurva itu tidak menyinggung kurva AC pada bagian di titik yang terendah dari titik kurva AC. Dalam gambar 10.6, hanya kurva ACX yang disinggung oleh kurva LRAC pada bagian kurva ACX yang paling rendah, yaitu di titik B. Kurva AC yang terletak di sebelah kiri dari ACX disinggung oleh kurva LRAC di bagian yang lebih tinggi dan di sebelah kiri dari titik terendah. Perhatikanlah misalnya kurva AC2, jelas kelihatan bahwa titik A bukanlah titik terendah pada kurva AC2. Titik tersebut terletak di sebelah kiri dari titik terendah pada kurva AC2. Kurva AC yang terletak di sebelah kanan dari kurva ACX disinggung oleh kurva LRAC juga di bagian terletak lebih tinggi dari titik minimum pada AC yang bersangkutan. Dan titik singgung tersebut terletak di sebelah kanan dari titik terendah. Titik C pada kurva AC3 jelas menggambarkan keadaan tersebut yang tertera di gambar 10.6. Sebanyak seperti ditunjukkan oleh titik A pada AC2, dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa kurva LRAC walaupun tidak berhubungan, setiap titik terendah dari AC menggambarkan biaya minimum perusahaan dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya ada skala ekonomi dan tidak ekonomi. Skala ekonomi sendiri adalah skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi atau ekonomi soft scale apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Sedangkan tidak ekonomi yaitu kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi atau disekonomi soft scale apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan skala ekonomi. Yang pertama yaitu ada spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang kecil, ukurannya para pekerja harus menjalankan beberapa tugas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Selanjutnya yang kedua ada pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan memproduksi. Harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembelian bertambah banyak. Selanjutnya ada memungkinkan produk sampingan atau byproducts diproduksi. Di dalam perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang atau waste, yaitu barang-barang yang tidak terpakai yang merupakan residu yang diciptakan oleh proses produksi. Di dalam perusahaan yang kecil, biasanya jumlah tidak banyak dan adalah tidak ekonomis untuk memproduksi menjadi barang sampingan. Selanjutnya yaitu ada perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan atau mendorong perkembangan usaha lain. Kalau sesuatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan. Perusahaan yang besar tersebut sebagai contoh, pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan pengangkutan yang baik dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Next. Selanjutnya ada beberapa bentuk kurva LRAC. Yang tertera di gambar 10.7 ada 3. Dalam grafik pertama, kurva LRAC sangat cepat penurunannya, tapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sangat sedikit saja telah menimbulkan keskalaan ekonomi yang menguntungkan, yaitu biaya produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi tingkat produksi yang relatif rendah, skalanya tidak ekonomi, sudah mulai wujud. Lalu dalam grafik kedua, juga pada pemulaannya skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi ia diikuti oleh kurva LRAC yang datar, yang berarti pada tahap pemulaannya, skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Apabila kurva LRAC adalah seperti yang ditunjukkan oleh grafik ketiga,
Industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya, dan perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Hanya beberapa perusahaan terdapat dalam sesuatu industri. Baiklah, sekian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang pertama itu ada pertanyaannya Haura yang akan dijawab oleh Sylvia. Pertanyaan Haura, bagaimana peranan efisien biaya produksi dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan? Izin menjawab, profitabilitas didapatkan dengan mengurangi biaya realitas produksi dengan biaya anggaran produksi. Bila biaya realitas lebih rendah, maka menguntungkan. Tapi bila lebih besar, maka merugikan. Efisien biaya produksi dapat meningkatkan laba, karena dapat mengurangi jumlah pengeluaran perusahaan tanpa adanya kenaikan harga dan pengurangan kualitas. Terima kasih. Yang kedua, ada pertanyaan dari Risania. Bagaimana cara meminimalisasi biaya produksi secara jangka panjang? Izin menjawab, untuk meminimalisasi biaya produksi secara jangka panjang, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, Switenia. Yang pertama ada tingkat produksi yang ingin diraih, dan yang kedua ada besarnya kapasitas pabrik yang tersedia. Dan yang ketiga ada pertanyaan dari Anissa, dan saya akan menjawabnya lagi. Bagaimana jika salah satu unsur biaya tidak dapat dijalankan? Jika salah satu unsur biaya tidak bisa atau tidak dapat dijalankan, maka akan berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan Baik, yang terakhir ada pertanyaan dari Andika dan akan dijawab oleh rekan saya, Sylvia Widya. Baiklah. Mengapa suatu perusahaan yang merugi memilih produksi daripada menutup usahanya? Izin menjawab, karena perusahaan tersebut meyakini bahwa kondisinya akan membaik dan bisnisnya akan menguntungkan di masa mendatang. Perusahaan ini mungkin akan beroperasi meskipun merugikan dalam jangka pendek, karena berharap akan meraup keuntungan di masa mendatang. Ketika harga produksi meningkat atau biaya produksi menurun, beroperasi sambil merugi memang tidak diharapkan, tetapi akan membuka prospek masa yang lebih baik di masa depan. Apalagi dengan tetap berada dalam industri. Perusahaan menjaga fleksibilitas untuk mengubah jumlah modal yang digunakan sehingga dapat mengurangi biaya total rata-rata. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.